bakal jadi thankful di tengah. Iya, untuk menggantikan Grok. Benar. Oke, let's see. Tapi Iron Hook-nya kalau pasti ya oke lah. Tapi aku bener kan? Bener. Sama kayak Kordan kemarin, bener. iya, Winsitar udah kelihatan. Wow, lihat ya, yes, tuh lihat Daki sebelah udah teriak-teriak. Dan Ini dia last round kita ya. Lu Yi. ini benar-benar last round. Apakah kali ini dari Myanmar yang mampu membawa M2 World Championship? Yang terakhir tadi siapa tadi, Brand? Apa? Ada Lui. Loi ya. Loi. Iya, benar, Loi. Lah tahukah Brandy Sport yang akan mengambil piala tersebut dan membawa pulang ke Alright, kali ini kita bakal bersama-sama mengawal jalannya M2 di base yang terakhir. Babak penentuan, mereka sudah memberikan semua jiwa dan raga mereka dari Burmese Ghost dan juga Brandy Sport. Sedangkan kita semua para talent juga bakal mengawal dan bakal menghibur kalian di game yang ketujuh ini. Dan buat kalian semua sekali lagi minta dukungannya. Jangan lupa di-share dan dikasih tahu teman-temannya. Ini adalah match yang terakhir dan di game yang terakhir. Best of 7 game final and to World Championship. Burmese Ghost versus Brandy Sport. Ini dia pertandingan di game yang ketujuh. Langsung saja bertukar damage di awal-awal ya. 3 hero sekaligus berada di area mid, 2 langsung menjaga dan Cloud-nya akan langsung mengambil ke arah Little Wanderer yang sudah standby. Tapi ada tarikan tadi sepertinya udah ada korban. Hanya saja sekarang kita pindah dulu ke bagian bawah antara Harit dan juga Grok. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini para pemain dari tim Burmese Sport menuju ke arah para pembuff yaitu Kartizi. Dan sedangkan di arah top lane dari seorang Platisi bakal sabar menunggu karena dia tahu dia kalah damage. Tarikan SKY tapi ternyata dibalas dengan adanya tabrakan yang dilakukan oleh Fletchy dengan Baxian. Yes, benar banget, hampir saja almost tapi masih berhasil kabur di sana dari seorang Piu. Dan di arah top lane coba untuk farming terlebih dahulu. Kali ini para pemain dari tim Burmese Gold mereka juga gak mau terlalu agresif. Dan akankah Opung AC-nya membuat item damage atau item defense? Item Damage ya. full damage karena kayak masih kurang sih. Kayak dari mereka punya Grok, mereka punya si Insitar juga yang sudah tahu banget itu kayak lebih ke arah support. Sekarang bisa bakal main support. Tapi kalau dari BGD dia pakai emblem biasa sih. Oke. Iya. High end yang Iya. digunakan. Jadi masih bisa sih, masih ada kemungkinan juga Ace untuk dia build 2 item damage, sisanya buat item defense. Apalagi dia pakai hero andalan Myanmar Minsitar ya. Minsitar itu. Minsitar yang tiba-tiba muncul lagi untuk kali ini di game yang ketujuh Grand Final. Turtle sudah berhasil ada di Land of Dawn. Belum ada tapi tanda-tanda atau mencium bau-bau pergerakan dari kedua belah tim menuju ke arah Turtle. Iya. Piu langsung sendirian menuju ke sana, set up posisi. Terlihat posisi dari D-nya pun harus pergi dari lingkaran tersebut yang udah dikeluarkan. Sementara untuk E sudah mulai mencicil, ada tombak yang dikeluarkan tapi belum mengenai mancing manianya, belum mantap ya. Alright, langsung saja menuju ke arah Ace. Kali ini lihat para pemain dari tim Burmese Gold bakal coba memancing keributan Flaptasi di garis cepat sana. Para pemain dari tim Burmese Gold kali ini memilih untuk mundur, memilih untuk fokus di arah komplit. Tapi view-nya benar-benar mengganggu pergerakan di arah ini. Bener-bener nyebelin banget. Tapi dari Maybe pun udah mulai masuk ke dalam area Turtle-nya belum tercolek, harus ke reset lagi, mulai di PHP dicolek doang tapi kagak dibawa jalan. Sementara untuk Ace-nya hanya tersisa sedikit lagi HP, tapi ternyata sekarang udah ada perpindahan terjadi. Hampir aja kalau tidak diganggu. Force-nya lihat diketok begitu saja 40. Meanwhile, para pemain dari tim Burmese akan memaksakan mendapatkan Turtle kali ini. Perebutan di Turtle cukup lama. Flaptizi di arah belakang sana. Langsung ada blessing dua dan Flaptizi belum memiliki damage yang cukup banyak, memilih untuk mundur dengan adanya mirror image dari seorang Dexter. Tapi tertinggal satu level untuk Ace-nya cukup jauh sih jaraknya, karena tadi kalau bisa kita lihat level 6-nya udah mulai setengah. Tapi untuk sekarang Baxianya ini keroyong rame-rame, Baxianya masih cukup tebal, masih enak banget, dia sendiri masih pede banget. Hanya saja sekarang udah ada yang menjadi langsung dikeluarkan, Skor juga dikeluarkan di sana. Pertempuran mulai terjadi, tepat berada di tengah-tengah tapi mulai bergeser ke pinggir dan Turtle-nya berhasil ambil oleh Cloud. Kuatan cukup lama, Wildcats berhasil mendapatkan satu, udah mulai benjol ditabrak. Tapi ternyata di sini menguntungkan sekali untuk Brandy Sport. Mereka berhasil mendapatkan Turtle, mereka berhasil mendapatkan point kill, dan bahkan pertempuran yang cukup lama di arah Turtle membuahkan hasil untuk Brandy Sport. Padahal mereka
jauh banget posisinya tadinya. Ini Ribo bakal kenyang banget, dia dari tadi di bawah, dia nggak geser sama sekali dan bahkan tidak membantu temannya untuk fight di area dari turtle. Dan bahkan itu mereka ya, buat pemain-pemain brand yang lain 4 orangnya bisa buat nanganin mengusir mundur bermis dan bahkan dapetin point kill juga plus turtle. Ini perkara si Baxia lagi sih Om. Baxia lagi, Beberapa ya? skill tadi dikeluarin di awal-awal hingga teman-temannya mendadak langsung nongol gitu. Sementara mereka harus menunggu cooldown lagi, mereka harus menunggu lagi. Dan itu menjadi kesempatan yang sangat-sangat baik untuk brand e-sport level ketinggalan lagi dan lagi dari S level 5, sementara untuk Karzi level 8. 3 level di early game seperti ini. Walaupun mereka pakai Brody, tapi kalau misalnya kali ini di arah bottom lane bakal coba dipaksa, lihat damage-nya terlalu sakit. Brody-nya maybe berhasil mendapatkan air atau rebound, tapi ternyata ada Purify digunakan. Langsung arah teleport ke arah belakang, permainan cukup cepat untuk Pew dengan Lowy-nya. Lihat Lowy-nya masih bisa combo, masih bisa nge-cover tapi sambil teleport. Waduh. Sementara itu untuk kali ini kita lihat udah ada Blazing Duel, langsung ada menembak karena maybe-nya sakit banget. Prisa ini dimiliki oleh Baby, tidak kuat untuk menampung damage yang dikeluarkan oleh Cloud-nya. Sakit banget. Tapi di sisi lain langsung ada Deep Pressure dan kali ini membuatkan damage yang cukup banyak untuk seorang kita ternyata di sana one shot yang fight. Lihat combo coba dari seorang Sarpat Memory bakal disetrum lagi dan 3 hero hilang dari Brand Esports. Brand Esports harus kehilangan 3 player di arah mid lane Mamulu. Ini bisa menjadi satu momentum yang baik untuk tim Purme Seiko. Benar sekali, benar-benar cepat sekali penggerebekan yang terjadi. Ditarik mau kemana ban dalam lu sini lu kita ke bukit. Udah mulai penyok asnya, udah mulai miring ringnya. Ini kita lihat aja dari velgnya juga udah mulai tidak stabil, sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa selamat ban dalam ini. Terlalu terburu-buru tapi di arah mid lane lihat Ruby Dede bakal coba fokus one shot terlalu sakit. Seperempat dalam terakhir dan bahkan Ruby Dede hampir saja menumbangkan seorang Ribo Soldier di arah mid lane tapi memilih untuk kabur dengan Zaman Force. Synchrovision save the day. Dia bisa pergi dengan Synchrovision yang dia miliki. Nah, selamat sudah satu permainan lagi Om Wawa. Gila sih tadi. Satu permainan dari Grok juga di mana wild charge yang berulang kali bisa membahayakan pemain dari brand esports, dan itu sudah cukup mengejutkan sih. Belum lagi kayak semakin banyak sebenarnya kita bicara soal Sitar yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion. Tapi ternyata kali ini Iron Hook yang berhasil mendapatkan Ribo. Gak bisa cover si Grovision. Levelnya terlalu sakit. Dibalikan keadaannya. Lampu-lampu kali ini menggetor dengan hantaman pada tumpul di arah belakang sana. Langsung ada sebuah Ketoto. Darkening view-nya masih mencoba bertahan. Lihat Mage support versus support. Tapi ternyata Suppressor Tank menemukan ada wajah bonyok. Lowy-nya harus disundul. Langsung bencol. Serangan Frenzy masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin dan ternyata lampu-lampunya Keteke tersambut oleh piring tetangga. Belum selesai tadi yang terjadi di bagian atas, lanjut lagi dekat orange buff-nya Om Wawa. Wah, ini udah jadi bulan-bulanan sih buat brand esports sekarang. Sementara waktu di early-nya lagi dipegang oleh Burmese Gold. Dan balik lagi tadi yang mau Om Wawa bahas adalah ketika kita punya Milisitan yang nggak punya kemampuan untuk membersihkan minion wave yang cukup cepat. Sebisa mungkin dari Burmese adalah mereka harus untuk memancing adanya team fight agar bisa mendapatkan keuntungan pasif dari Milisitar. Waduh. Kita memaksa agar mereka juga bisa peperang masuk ke dalam installnya ya Om ya. Nah kalau skill lu gak bisa dikeluarin kan di dalam sini kagak bisa ngapa-ngapain. Milisitar menyebalkan. Tapi di sisi lain di top lane Zaman Force dikeluarkan untuk fokus ke arah turret karena mereka butuh objektif gaming supaya para minionnya walaupun mereka di posisi yang kalah, minionnya tetap bisa masuk, minion bisa menuju ke arah inhibitor dan mereka bisa melakukan fokus pelan-pelan. Dan Sanji berpunya dominance ice bakal lebih lelet dan lebih lambat lagi pergerakan dari musuh-musuh yang mencoba untuk mendekati seorang Platis. Iya, tadi Insan Talisman pun diakui sepertinya untuk Ribo ya, karena ingin menambahkan manahnya. Karena dipastikan dengan tanpa adanya blue buff untuk awal-awal seperti ini, dia ya harus mencari firman yang cukup tinggi gitu. Ditarik dengan 1 buah Iron Hook, namun di follow up ternyata terlalu tebal. Tapi Revitalize sudah terbuka. Kali ini cukup lama, 91 detik lagi baru ada Revitalize dari Clancy. Dan sedangkan itu di arah bottom lane, D-nya bakal coba untuk clearing minion saja. Dia nggak terlalu terburu-buru. Walaupun sakit, walaupun dia kuat, tapi dia harus tunggu momentum. Karena dari musuh Brand Esports, mereka tuh pasti memantau ultimate dari lampu-lampunya udah ada atau belum. Ya. Karena dia bakal yang bisa mengacak-acak ke arah backline dari tim Brand Esports. Sementara Ruby Didi keluar dengan power nature-nya memberikan sebuah damage. Nah ini dia, ada satu lagi tapi King Soul baik banget tadi langsung dikeluarkan di tengah-tengah, gak ada yang mau lewat langsung. Sementara Luyi-nya udah menghilang piu 5 kali keculik. Dipisahin gitu doang Oppo. Ada yang hajat tadi tengah jalan. Langsung mundur.
langsung muncul. Ada yang hajatan sampai nggak ada yang berani lewat. Tapi kali ini menuju ke arah turtle yang sudah diamankan oleh Kartizi. Kartizi lagi-lagi membuat space yang baik. Di sisi lain Dinya bakal coba dikejar. Ultimate belum dikeluarkan. Dibalikkan keadaannya. Diketuk dengan Previte tapi masih ada satu buah blessing. Demo kali 15 miliar Ruby Dede harus tumbang dari seorang Aceh. Di tengah sana memberikan dia dengan cukup bebas. Kartizi harus tumbang. Diu masih mencoba untuk membantu. Kartizi udah nggak punya blessing duet. Masih sabar menunggu dan tidak ada Iron Horse dari seorang Maybe dan mungkin mereka bakal reset kembali. Iya, mundur teratur langsung loh dari Burmeskol ya. Rapi banget mereka mundurnya. Bareng. Oh, ada satu hilang nih. Oke, kita mundur dulu santai. Iya. Reset dan reset. Tapi mereka juga harus berhati-hati ya karena ada Cloud sebenarnya dari brand e-sport yang cukup mengerikan untuk dibawa ke late game. Apalagi mereka punya Harit yang meskipun kita tahu ya, kayak Haritnya memang bisa di shutdown sama si Maybe dengan adanya King's Call, tapi King's Call kan nggak terus-terusan bisa dipakai gitu loh. Iya, King's Call juga. Itu pun kalau memang areanya tepat di tengah-tengah pertempuran nih Om. Iya. Wow, dengan kata Opung, fokus karena damage BOD bentar lagi bakal jadi dari seorang Wild. Biar bottom lane, seorang diri dari D bakal bisa di solo pick off kah? Lihat blazing duet harusnya udah dikeluarkan tapi bakal coba dibaleskan. Langsung ada pasif kali ini. Gak ada satu pasif yang dikeluarkan dan ternyata masih satu kali hantaman benda tumpul dan ditabrak oleh seorang Flaptizi. Waduh, hampir pas banget tadi timing yang tercipta. Tapi untuk orange buff-nya akan menjadi milik dari brand e-sport itu sendiri. Dan Grok akan melakukan speed push kah atau ternyata ingin balik badan langsung menuju ke pertempuran lagi. Tapi kitnya bakal coba diperkaos kali ini ada Baby dan di arah belakang sana. King's Call telah dibuka. Para pemain dari tim brand e-sport langsung bubar jalan. Estian seorang diri bakal coba dikawal. Last in the way of Dragon. Terlepas Mori menyelamatkan satu poin dan bahkan membuat darah dari seorang S kembali. Ada Kartizi dengan blessing duet. Gak ada yang kena. Hanya Natalia di sana seorang diri bersama dengan mantannya. Wow, Power Meternya kena satu area apa langsung sedikit-dikit banget Espian ternyata, tapi cukup jauh pergerakan tadi dari Ace-nya hingga tidak ada follow up damage yang terjadi. Ini dia seorang diri berani sekali Opung. Iya, tadi kaget aku. Dia juga kaget tadi langsung pergi kan. Iya, Soalnya temennya udah ikut. Temennya pulang. Lah gua Power Meter sendiri. Oke. Gede sendiri loh dia dari situ. Tapi di sisi ini brand e-sport memiliki keunggulan. Yeah. Mereka memiliki momentum walau bisa dibilang ace-nya tak terpisah di sana. Tapi Kartizi dapat 5 poin kill. Nah itu dia yang kayak kita bahas juga bahwa ini ada Cloud, ini ada Hari dan mereka nggak bisa hanya bergantung kepada adanya King's Call. Tadi kita lihat King's Call-nya juga bisa di-bypass gitu loh. Masih bisa ditinggal keluar ribonya dan juga masih bisa digocek. Jadi agak berbahaya sebenarnya untuk Burmis kalau mereka hanya mengandalkan King's Call. Mereka wajib untuk punya satu buah rencana cadangan dan ya, Pindah kemana itu coba kita lihat. Oh, kemana ini itu? Enggak. Tapi Flatizi udah pada berkumpul semua sanak saudara dari Burmeskol dan juga Brand e-sport. Apakah akan ada hajatan lagi kali ini di arah Midland? Belum dibuka hajatannya, di reset kembali. Iya, biduannya di reset lagi. Lebih baik reset, tapi Kartizi fokus ke arah Ruby Dede. Bakal coba dibalikin keadaan. Ya ampun, Dia bisa terlalu sakit. ampun. Dan lihat Ruby Dede masih coba dihindari saja oleh Kartizi. Permainan luar biasa, digocek. Nggak ada Grok, tandanya nggak ada one chance untuk kali ini. Iya, tapi King's Call dibuka di bagian bawah. Cownya pun langsung menghilang dan mengikuti cepat. Blazing duetnya juga sama mau dikeluarkan bersama-sama. Berialah udah untungnya masih bisa menyamakan Lunong, tapi jauh untuk teman-temannya menyisakan Lunong seorang diri saja. Dan bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Haritnya. Sedangkan dua player dari tim Brand e-sport bakal fokus ke arah mid lane. Meanwhile, seorang Kartizi bakal coba dilepasin begitu aja untuk mendapatkan Papalot. Mereka pengen kiri kanan enak, depan belakang oke, dapetin turret sebelum lordnya tumbang. Dan ini dia Ribo, kiri kanan, depan belakang, atas bawah dan enak dapetin inhibitor. Lihat kitnya, Honor Billion saat dikeluarkan dan memilih ke belakang dan dikeluarkan tanpa terkill didapat oleh Kartizi. Ini bencana. Piala yang sedikit lagi ada di depan mata, akankah harus lepas dari Burmeskol? Tapi kita lihat aja bagaimana pertahanan yang akan mereka buat walaupun minus 1 pemain. Masih ada 20 detik lagi sebelum dia respawn dan harus menghadang bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh Brand e-sports. Wow, apa yang terjadi? Enggak. Dari Burmis mereka ketentaran di late game. Mereka hanya mengandalkan beberapa strats yang dimana kalau sudah pincang kayak ini, kita melihat hilangnya King's Call itu membuat jalan dari Brand itu lebih mulus. Iya. Apalagi kalau King's Call-nya nggak ada. Benar. Yes. Dan buka sudah peluangkan, tapi sekarang kita lihat Papalot sudah mulai masuk ke Iya. gerbang
dari tim Burmesco. Dan bottom lane juga bakal fokus karena ini Bintan. Lihat, Lord sudah mulai masuk, sudah mulai tercolek, tapi belum ada info dan kali ini Golkar bakal mundur langsung di dari Golkar Tizi. Kickstone dikeluarkan, kayaknya hanya meninggalkan seorang posisi, serangan Brandon Usia berhasil mendapatkan rebound di follow up, tapi lihat passing dua bukan 15 miliar ke arah belakang. SC masih mendapatkan double kill didapatkan. Ini bencana dan kayaknya Freddy Sport bakal mendapatkan Grand Champion Philippines. The champion of F2 World Championship! Brand Esports take the game 7! Congratulations for Brand Esports telah berhasil untuk memenangkan game ke-7 dan mereka berhak untuk title dari World Championship di F2 World Championship. Wow. Ini dia juara baru kita untuk di F2 World Championship Brand Esports dari Filipina. Setelah mereka lama banget turun ke bawah, terjal sekali dan memulangkan dua tim Indonesia dan mereka menuju ke arah Grand Final. Kali ini mereka berhasil menumbangkan perwakilan Myanmar dan Thank jadi you very much, juara brothers. dari Gideon F2 Q, Leo, as well as Contra Lysander. Can you hear them screaming?